Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini terkait Bu Megawati dan PDI. Kita tahu ya kan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo sering dihina, sering difitnah ya kan. Dan masyarakat kita tahu belakangan ini sudah makin pintar karena teknologi, mungkin ya, penyebaran video atau isu-isu yang tidak bagus itu makin gampang ya kan. Jadi masyarakat tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kali ini bermunculan ya kan kata-kata atau spanduk atau papan bunga gitu ya kan untuk PDI atau Bu Megawati ya kan. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Nah itu apa giniin jadi kelihatan nih Pak. Ini. Salam sore, salam sejahtera untuk teman-teman. Kami semua dari PD Perjuangan, dari Satgas Cakra Buana juga, untuk menjaga banner-banner yang tidak benar, yang membuat provokasi. Hari ini saya akan copotkan bersama teman-teman PD Perjuangan dan Satgas Cakra Buana yang ada di lokasi JPO, penyeberangan jalan, kantor pos, lapangan Banteng. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Aduh ya Allah. Panduk di bagian depan. Panduk tetap di bagian depan ya. Kita harus mengembangkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa bahwa dalam bidang pangan pun kita bisa berdaulat. Karena itulah kita memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya Presiden Jokowi untuk membangun food estate di Kalimantan Tengah ini. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, yang menunjukkan dharma baktinya dengan gotong royong, sehingga harapan Pak Gubernur tentang keterlibatan TNI di dalam membangun hal yang sangat strategis bagi kedaulatan pangan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, beserta jajaran. Saya
sebagai kader Partai Gerindra merasa perlu menanggapi pernyataan yang saudara sampaikan dalam konferensi pers pada 28 November 2024 kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, saudara dan rekan-rekan menuduh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Partai Coklat serta pejabat kepala daerah telah menyalahgunakan wewenang mereka untuk menggalang suara demi keuntungan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada 2024. Pernyataan resmi yang disampaikan atas nama institusi partai di kantor pusat DPP PDIP tentu memiliki dampak signifikan secara hukum, politik, sosial, serta pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Tuduhan semacam ini, jika tidak didukung oleh bukti yang kuat, dapat menimbulkan persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan kita. Hal ini tidak hanya mencederai reputasi institusi yang dituduh, tetapi juga menciptakan keresahan di masyarakat yang berpotensi merusak stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Polri adalah institusi penegak hukum yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. Menuduh Polri terlibat dalam praktik politik curang tanpa bukti yang jelas merupakan tindakan yang tidak hanya merusak reputasi institusi tersebut, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Penggunaan istilah Partai Coklat untuk merujuk pada Polri adalah bentuk penghinaan dan provokasi yang tidak sepatutnya dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi publik yang keliru bahwa Polri adalah entitas politik. Padahal, Polri adalah institusi negara yang netral dan profesional. Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperbaiki sistem hukum, ekonomi, politik, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Tuduhan bahwa Kim melakukan kecurangan dalam proses pilkada tidak mendasar dan mencederai semangat demokrasi yang kita junjung tinggi. Kami percaya pada proses demokrasi yang adil dan transparan, serta menghormati pilihan rakyat. Indonesia telah berada di bawah kepemimpinan rejim PDIP selama 10 tahun terakhir, 2014 sampai 2024. Jika tidak ada kepuasan terhadap kondisi hukum, ekonomi, politik, keamanan, atau ketertiban saat ini, seharusnya PDIP melakukan introspeksi terhadap kinerja mereka selama berkuasa. Bukan menuding pihak lain atas permasalahan yang ada tanpa refleksi diri, maka itu bukanlah langkah yang bijak. Jika terdapat permasalahan antara PDIP dengan mantan Presiden Jokowi, baik secara personal maupun kelompok, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah internal partai. Mengangkat isu tersebut ke ranah publik dengan menuduh institusi lain hanya akan merusak persatuan, keamanan, dan ketertiban bangsa. Dalam setiap proses pemilihan, potensi terjadinya persoalan di berbagai tempat adalah hal yang wajar. Namun sudah ada mekanisme hukum yang jelas untuk menangani dugaan pelanggaran, seperti melaporkannya ke Bawaslu, Gakumdu, dan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ditemukan ketidakprofesionalan dalam penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu, hal tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk ditindaklanjuti. Upaya menuduh Polri dan pejabat kepala daerah tanpa bukti yang jelas dapat dilihat sebagai usaha untuk mendelegitimasi
hasil pemilu. Hal ini tidak sehat bagi demokrasi kita dan dapat menimbulkan keresahan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mari kita dukung hasil pemilu secara konstitusional dan menghindari segala bentuk upaya yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang telah berjalan. Sebagai kader Partai Gerindra, saya menolak tuduhan yang dilontarkan oleh PDIP terhadap Polri dan Koalisi Indonesia Maju. Tuduhan tersebut tidak hanya melukai hati kami sebagai bagian dari KIM, tetapi juga merusak nama baik institusi negara yang seharusnya kita hormati bersama. Mari kita menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban bangsa dengan tidak saling menuding tanpa dasar yang jelas, serta menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Cuman mau ke TV aja aku sekarang. Kemarin waktu pemilihan gubernur di Jakarta pada heboh gitu ya kan, seolah-olah Jakarta itu adalah segalanya. Baru aja di atas angin kan para benteng-benteng itu, sampai mau cari lagi celah dengan mengundang mantannya Kaesang. Terus seolah-olah rahasia negara itu dipegang oleh mantannya Kaesang. Udah itu di hari yang sama langsung ditandatanganin Pak Prabowo. Ayo guys, bekerja keraslah dari sekarang, kumpulin duitmu, mantepkan skillmu, mari kita pindah ke IKN. Karena sekarang DKI yang artinya daerah khusus ibu kota itu udah diganti menjadi daerah khusus Jakarta doang. Lu mau Indonesia maju, lu mau jadi warga negara yang maju, ikutin kata buzzer organiknya pemerintah kayak gue ya. Buzzer organik gue ini ya, bukan dibayar. Bukan satu partai melawan 15 partai, tapi satu partai lawan satu orang, yaitu satu orangnya Jokowi. Makanya ini hebatnya Jokowi. Kalau satu partai lawan 15 partai, harusnya Gerindra dan partai-partai lain itu dikritik habis. Tapi kan enggak nyatanya. Apapun itu salawi, semua salah Jokowi. Gue bingung ya sama netizen ya, netizen Indonesia nih ya kan. Tapi gue tahu sih ini adalah framing dari pihak yang memang pada dasarnya merawat kebencian mereka gitu kan. Ketika dalam tanda petik Pak Jokowi sudah tidak satu gerbong sama mereka. Disclaimer ya, gue bukan pemilih Pak Jokowi, gue bukan projo ataupun gue bukan Jokowi lover atau apapun itu. Gue 2 periode kemarin gue milih Pak Prabowo, sampai yang ketiga ini gue pun milih Pak Prabowo gitu ya. Jadi gue tidak ada namanya mencintai sekali Pak Jokowi sampai seolah-olah yang kalau kata kalian menyembah gitu ya, enggak. Tapi di sini gue coba mengutarakan pendapat gue. Dulu Pak Jokowi jadi presiden pun sering banget kok direndahkan ya, dalam tanda petik direndahkan oleh ibu ketum ya kan, dibilang petugas partai, terus didudukan di kursi yang kecil, ibu ketumnya di kursi yang besar kayak anak SD ketemu guru BK ya kan. Kemudian dibilang bahwa Pak Jokowi itu adalah tetap harus manut ketum partai ya kan, dan lain-lain. Oke, intinya gini guys, maksud gue ibu ketum yang kalian puja-puja pun juga pernah kok merendahkan tukang bakso ya kan, betul. Merendahkan profesi yang lain-lain ya kan, juga banyak sekali kok perilaku ibu ketum yang memang ya sangat menyakiti perasaan-perasaan pemilih Pak Jokowi gitu kan. Nah sekarang standar ganda itu berubah gitu kan, ketika ngomongin moralitas etika bla 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 bla, kalian menyerang salah satu pendakwah yang dalam tanda petik keselip lidah menghina salah satu profesi tukang es ya kan. Ya gimana ya, nggak usah lah kita berbicara morality atau etika ketika kita tidak bisa berpikir netral ya kan. Giliran
menurut kalian itu dilakukan oleh ibu ketum kalian gitu ya, kalian merasa itu baik-baik saja. Giliran itu dilakukan oleh dalam tanda petik orangnya Pak Jokowi, kalian framing, kalian goreng sampai gosong ya kan, sampai harus ada statement dipecat itu satu pendakwah tersebut gitu kan. Aduh, kalian itu memang suka standar ganda sih. Banyak kali perilaku kalian yang memang standar ganda banget gitu ya. Salam Maras. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.